Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bagaimana cara seseorang agar tidak terkena penyakit malas dan bisa menghindari penyakit tersebut? Maka jawabannya adalah sifat malas itu tidak bisa lepas dari sifat manusia. Karena malas adalah tabiat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia. Akan tetapi sifat malas tersebut apabila berlebihan dan mendatangi kebiasaan seseorang, itu akan menjadikan seseorang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Dia akan terombang-ambing ke sana kemari tanpa arah yang benar. Maka bagaimana seseorang bisa mengalahkan sifat malas tersebut? Yang pertama adalah dia memiliki motivasi yang kuat di dalam hidupnya. Motivasi dengan dasar yang benar sebagai seorang muslim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Apa tujuannya? Maka dia harus faham tujuan manusia diciptakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim faham tujuan dia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan mencari kecuali tujuan yang utama. Adapun tujuan-tujuan yang lainnya maka itu tidak perlu diperbanyak, tidak perlu dia menghabiskan usaha dan ikhtiarnya untuk mencari tujuan yang lain, karena tujuan yang pertama dan utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu mengingat tujuan hidupnya adalah ibadah. Yang kedua adalah dia senantiasa mencoba dan berusaha untuk mencari ilmu agar dengan ilmu yang dia miliki dia bisa menjadi bekal untuk beramal. Dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dia mengetahui mana yang berpahala dan mana yang tidak berpahala. Dia mengetahui bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala dalam keutamaan beramal, amalan ini, amalan itu. Apabila dia tidak mengetahui maka dia tidak bisa memiliki motivasi yang kuat untuk mengamalkan, untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Maka mencari ilmu adalah kewajiban, karena tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentunya berbeda. Ilmu itu akan mendapat keutamaan yang luar biasa. Penuntut ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surga, dan ilmu yang diamalkan itu akan menjadi bekal pahalanya nanti di akhirat. Yang ketiga adalah dia mencari sebab agar terjauh dari sifat malas dengan cara mencari teman dan lingkungan yang baik. Mencari sahabat sehari-hari yang bisa mendatangkan sifat yang istiqomah, semangat di dalam beramal. Tidak mendekati dengan teman-teman yang bisa mendatangkan kepada kemalasan, bisa membuang-buang waktu, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dia gunakan untuk hal-hal yang mubazir, tidak ada manfaatnya. Dia gunakan untuk main game online, main ini dan itu, yang menghabiskan waktu, tidak ada manfaat dan tidak mendatangkan pahala sedikit pun. Maka jauhilah orang-orang seperti ini dan carilah teman-teman yang baik dan lingkungan yang baik. Kalau perlu kita hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain agar bertujuan untuk mendapatkan lingkungan yang baik, sehingga kita termotivasi untuk menjadi orang yang baik. Akan tetapi kalau kita menikmati di tempat yang buruk, tidak ada motivasi untuk berbuat baik, maka kita akan hidup dan bersama dengan mereka sesuai dengan kebiasaan dan adat yang ada di situ. Dan yang terakhir adalah agar kita menjauhkan diri dari sifat malas adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat malas, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabr.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas dan penakut dan juga penyakit di waktu tua. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, fitnah kehidupan, dan fitnah kematian. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan kita diperintahkan untuk senantiasa mendawamkan, membiasakan untuk berdoa dengan doa ini agar terhindar dan dijauhkan dari sifat malas. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.